Lagi mikirin mau bangun rumah baru? Wah, ini salah satu keputusan paling gede dalam hidup loh. Milih gaya rumah yang pas. Dan ini tuh lagi dari sekedar tampilan ya. Ini soal gimana caranya kita menciptakan ruang yang benar-benar nyaman dan berfungsi buat kita. Yuk kita bedah bareng-bareng cara milih yang tepat. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah kita lagi ngebangun rumah impian yang bakal kita suka selamanya? Atau jangan-jangan kita cuma ikut-ikutan tren terbaru? Pernah kan? Scroll-scroll media sosial, lihat rumah cakep-cakep, ujung-ujungnya malah jadi bingung sendiri. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Inspirasi online itu emang keren banget, tapi ada tapinya. Yang kita lihat itu kan cuma foto cantiknya aja ya kan? Yang sering kelewat itu faktor-faktor super penting di dunia nyata, cuaca di tempat kita tinggal, dan ya jelas budget kita sebenarnya. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi ada tren yang kelihatannya keren banget, tapi di sisi lain ada realitas. Rumah itu harus nyaman, harus berfungsi, dan harus bisa kita tinggali tiap hari. Apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia yang iklimnya tropis. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, gimana kalau kita kenalan dulu sama beberapa gaya yang lagi ngetren sekarang? Biar kita semua nyambung nanti pas ngobrolin lebih detail. Pertama, ada Japandi. Coba bayangin deh, fungsionalnya gaya Skandinavia. Yang cozy itu digabungin sama tenangnya minimalisme Jepang. Hasilnya, garis desain yang bersih, banyak pakai material alami kayak kayu, pokoknya vibe-nya slow living banget, adem. Lanjut, gaya tropis. Eits, ini bukan cuma soal tampilan ya, tapi ini soal desain yang pinter. Gaya ini tuh pakai teknik kayak ventilasi silang, atap yang lebar buat neduhin, biar rumah adem alami. Artinya apa? Tagihan listrik bisa lebih irit. Penting banget kan buat kita di Indonesia. Terus ada modern minimalis. Garisnya tegas, fokusnya ke fungsi, hiasannya minim banget. Makanya gaya ini efisien, hemat tempat, dan potensial juga hemat biaya. Nggak heran deh jadi idola di kota-kota besar. Nah, ada juga gaya industrial. Karakternya kuat banget. Sengaja nunjukin material mentah kayak beton sama baja. Kelihatan keren dan perawatannya gampang sih. Tapi ada catatannya nih, material ini gampang nyerap panas. Jadi kalau di iklim tropis, butuh desain yang pinter banget biar dalamnya nggak jadi oven. Sekarang coba deh lihat angka ini. Sampai 20%. Wow, menurut beberapa studi lokal di Indonesia loh ya, segitu tuh potensi hemat biaya yang bisa kita dapat dari metode bangun rumah berikutnya ini, dibanding cara biasa. Penasaran kan metode apa sih? Jawabannya modular dan prefab. Jadi, komponen-komponen rumahnya itu dibikin di pabrik dulu dengan presisi tinggi, baru dirakit di lokasi. Keuntungannya jelas lebih cepat, kualitasnya lebih kekontrol, dan sampahnya juga lebih sedikit. Oke, sekarang kita kupas lebih dalam. Kita bakal ngomongin hal-hal yang sering nggak kelihatan di foto-foto cantik itu, yaitu biaya jangka panjang, kayak tagihan listrik, dan kenyamanan rumah kita di iklim tropis. Coba kita lihat perbandingannya ya. Lihat deh, biaya bangun di awal yang murah itu belum tentu artinya rumahnya irit loh buat jangka panjang. Minimalis misalnya, biayanya bervariasi banget. Kenapa? Karena tergantung finishingnya. Pasang jendela kaca gede-gede, siap-siap aja AC kerja rodi. Kayak industrial juga gitu, bisa-bisa boros di biaya pendinginan. Nah, sebaliknya, gaya tropis, mungkin di awal investasinya sedikit lebih, tapi tagihan listrik bulanan bisa kepangkas banyak. Ini investasi. Nah, ini penting banget dan kita harus bongkar mitos yang satu ini. Minimalis itu pasti lebih murah. Salah besar. Faktanya, minimalis yang beneran bagus, yang pakai material berkualitas, detailnya rapi, jendelanya gede, justru bisa jadi mahal banget. Jadi, yang nentuin itu kualitas finishingnya, bukan sekedar polosnya. Satu lagi mitos yang harus kita lurusin. Rumah tropis itu kesannya jadul. Waduh, sama sekali enggak. Justru ini pendekatan desain yang super modern dan cerdas. Intinya kan bikin rumah berteman sama iklim, bukan melawan. Dan yang paling asik, prinsip-prinsip ini bisa kamu gabungin sama gaya apa aja yang kamu suka. Mau itu minimalis, Japandi, bebas. Oke, informasinya banyak banget ya. Terus gimana dong cara milih yang benar, biar nggak pusing? Gampang, kita pakai kerangka berpikir yang simple aja. Ini dia kerangka pemilik rumah cerdas. Dan urutannya ini super penting, jangan dibalik ya. Mulai dari langkah 1, prioritaskan iklim dan fungsi. Pikirin dulu gimana caranya rumah ini bakal nyaman ditinggali. Baru, langkah 2, tentukan budget kali total. Ingat, total ya, biaya bangun plus biaya operasional nanti. Nah, setelah 2 itu aman, baru deh kita masuk ke langkah 3, pilih gaya estetik yang kamu suka. Ada satu kutipan yang pas banget nih buat ini. Rumah yang indah, tapi nggak nyaman ditinggali di iklimnya,
Itu artinya desain yang gagal. Kena banget kan? Fungsi dan kenyamanan itu bukan bonus, tapi fondasi. Dan ini ngebawa kita ke sebuah solusi yang keren banget, rumah hibrida. Idenya tuh gini, kamu nggak perlu milih antara gaya atau kenyamanan, kamu bisa dapat dua-duanya. Bayangin deh, rumah yang adem karena pakai strategi pendinginan pasif ala desain tropis, tapi tampilannya secantik dan setenang gaya Japandi. Nah, itu dia kekuatan desain hibrida. Jadi, pas nanti kamu ngerencanain rumah, coba deh ingat ini. Kamu tuh bukan cuma lagi bangun gedung, tapi lagi nulis sebuah cerita. Rumah itu lebih dari sekedar tren yang sebentar lagi juga ganti. Rumah itu cerminan diri kamu, tempat kamu pulang. Nah, pertanyaannya, cerita seperti apa yang mau kamu bangun?